Selamat pagi, Bapak, Ibu. Nah, nanti ini di sini saya akan simulasikan bagaimana input transaksi diagnosa dokter dan pesanan obat pasien di modul aplikasi klinik. Nah, yang pertama kali registrasi pasien ini yang melakukan itu bagian resepsionis ya, atau bagian registrasi. Nah, ketika pasien datang, tinggal tambah. Nah, terus pilih pasien. Nah, di sini saya sudah buatkan contoh pasien, tapi jika pasien baru bisa tambah untuk mengisi identitas pasien. Nah, di sini nanti akan mengisi tanggal lahir dan identitas lainnya. Tinggal disimpan. Nah, misal sudah terregistrasi, tinggal dipanggil. Nah, pasien tersebut akan bertemu dengan dokter siapa, tinggal dipilih. Nah, di sini saya juga sudah saya buatkan contoh dokternya, nanti dibuat master data dokternya dulu, bisa ditambahkan di sini juga untuk menambahkan dokternya, bisa di sini nama dokter dan data-data pendukung lainnya, spesialis apakah, tarif dokternya, berikut fee berobat pasiennya. Nah, ini di proses mastering nanti yang mengisikan. Dan untuk registrasi pasien tinggal dipilih dokternya, tinggal disimpan. Nanti akan otomatis mencetak nomor antrian pasien ya. Selanjutnya, ketika sudah dapat nomor antrian, pasien akan dicek dulu di bagian suster, misalnya berat badan atau tekanan darah. Nah, setelah itu dari suster dipersilakan masuk sesuai dengan urutan atau nomor antrian. Terus selanjutnya dilakukan proses input oleh dokter, yaitu di modul daftar diagnosa dokter. Untuk transaksi baru tinggal klik tambah. Nah, dokter tinggal pilih nomor registrasi sesuai antrian yang sudah diinput oleh bagian registrasi atau resepsionis. Tinggal dipilih nomor antrian sesuai dengan dokter masing-masing. Nah, di sini akan muncul. Otomatis tinggal diisi. Nah, keluhannya, misalnya saya buat contoh keluhannya mual-mual. Nah, dari keluhan ini nanti kita bisa berikan tindakan. Nah, caranya tinggal diklik di salah satu keluhan, terus tinggal diisi data tindakan. Nah, di sini kita bisa isi tindakan. Saya sudah membuatkan contoh master tindakan ya. Nah, misalnya ini. Misalnya tindakannya nanti bisa berupa vaksinasi atau yang lain, tinggal disimpan. Dan ini sudah ada tindakan dalam keluhan ini. Terus kode cek ini kita bisa isi atau kita bisa tambahkan misalnya berat badan. Nah, ini bisa kita pilih misalnya berat badan 50 kg boleh. Tinggal setelah dilengkapi sesuai dengan keluhan, tindakan, dan informasi cek dari pasien, tinggal disimpan. Nah, selanjutnya setelah dokter melakukan diagnosa, tindakan, dan informasi pasien, maka selanjutnya dokter bisa mengisikan daftar pesanan obat. Nah, sebelum melakukan pesanan obat, dokter juga bisa melihat histori dari pasien tadi atau rekam medis dari pasien tadi. Nanti akan muncul historinya di sini jika dipilih pasien dan periode kapan histori itu akan dimunculkan. Setiap pasien nanti akan memiliki histori masing-masing. Oke, saya lanjutkan ke pesanan obat. Nah, dari pertama klik pesanan obat, lalu klik tambah.
kembali pilih nomor registrasi pasien sesuai dengan nomor registrasi yang dibawa oleh pasien. Selanjutnya isi obat apa yang akan diberikan. Ini tinggal klik kata kunci dari produk itu. Boleh berupa karakter-karakter yang terkait di obat itu. Di sini saya sudah buatkan namanya contoh obat. Saya boleh panggil dengan ID apapun yang terkait dengan kata produk itu. Saya membuat contoh di sini. Nah, di sini ada contoh obat. Nah, misalnya di sini saya berikan 2 strip obat. Ya, masukkan atau beberapa obat juga tinggal diisi semua, tinggal disimpan. Nah, nanti bagian apotek dia akan ngeprint dari data pesanan ini menjadi etiket untuk ditempel di produk dan selanjutnya diisi aturan pakai atau bagaimana penggunaan obat itu. Nah, setelah ini sudah. Nah, selanjutnya, proses selanjutnya akan dilakukan oleh kasir klinik dan bagian apotek. Jadi untuk dokter, konsentrasi utamanya adalah diagnosa pasien tadi, seperti yang sudah saya simulasikan, dan pesanan obat. Nah, dokter juga bisa mengakses histori pasien datang. Jadi, rekam dari pasien tersebut akan ada di histori pasien datang ini. Oke, demikian sedikit simulasi dari penggunaan aplikasi untuk dokter. Untuk informasi lebih detailnya nanti bisa via Google Meet atau apa kurang lebihnya nanti bisa diinfokan via ke kami untuk kita simulasikan lebih lanjut. Demikian dari saya, terima kasih.